Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzan Alim dari Teknik Mesin Angkatan 2019 dan Praktikum Teknik Manufaktur 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bubut konvensional dari mulai pengertian, prinsip kerja, persumbuhan, jenis pahat, bagian utama dari mesin bubut, serta proses pengerjaan. Kita langsung mulai ke pengertian. Mesin bubut konvensional adalah perkakas yang digunakan untuk membuat produk dengan bentuk silindris atau silinder, di mana prosesnya benda kerja berputar dan pahat melakukan penyayatan. Di sini simpelnya mesin bubut itu adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memproses benda yang berbentuk tabung atau silinder, seperti misalnya poros, dengan dijepit pada cekam, kemudian si cekam itu berputar dan si pahat bakal melakukan pemakanan pada benda kerjanya. Selanjutnya yang kedua itu ada prinsip kerja. Prinsip kerja mesin bubut adalah perputaran benda kerja dan gerak makan yang dilakukan oleh pahat baik secara melintang maupun mundur terhadap benda kerja tersebut. Artinya si pahat yang dipasang pada cekam tadi itu berputar dengan kecepatan tertentu, kemudian si pahat yang terpasang pada revolver atau rumah pahat bakal melakukan penyayatan pada benda kerja dengan arah sumbu X atau melintang maupun arah membujur. Dan si pahat juga dapat digerakkan memutar, artinya sini pahat dapat membuat benda kerja menjadi tirus. Selanjutnya yaitu persumbuhan bubut konvensional, di mana mesin bubut ini mempunyai dua persumbuhan kartesian, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X itu mempunyai arah melintang terhadap sumbu putar dan sumbu Z mempunyai arah sejajar dengan sumbu putar atau searah dengan sumbu putar. Di sini ada gambar, kita bisa melihatnya. Sumbu X memiliki arah melintang dan sumbu Z memiliki arah searah dengan sumbu putar atau sejajar dengan sumbu putar. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pahat. Jenis-jenis pahat ini dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk dan dalam material. Di sini yang berdasarkan bentuk diantaranya adalah pahat bubut rata, di mana digunakan untuk memproses perataan permukaan. Kemudian ada pahat bubut ulir yang digunakan untuk membuat ulir. Terus ada pahat bubut tirus yang digunakan untuk membuat chamfer atau tirus. Dan yang keempat ada pahat bubut alur yang digunakan untuk membuat alur. Selanjutnya yang berdasarkan material. Di sini saya menyusunnya berdasarkan tingkat kekerasan dari pahat. Yang pertama ada baja karbon, yaitu baja yang mempunyai nilai karbon tinggi. Yang kedua ada baja HSS atau high speed steel yang memiliki kemampuan dapat mengolah benda kerja dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian ada paduan corn ferro mempunyai sifat diantara HSS dan karbida. Yang keempat ada karbida, yaitu material pahat yang dibuat dengan cara menyintering serbuk nitrida oksida dengan bahan pengingat yang umumnya dari kobalt. Yang kelima ada keramik. Keramik ini adalah paduan antara metalik dan non metalik. Yang keenam ada CBN atau kubik boron nitrit. Dan yang terakhir itu ada intan, dan merupakan hasil dari proses penyinteringan serbuk intan tirun dengan pengikat CO sekitar 5% hingga 10%. Intan ini mempunyai tingkat hot hardness yang sangat tinggi dan tahan terhadap deformasi plastik. Selanjutnya yaitu yang bagian utama dari mesin bubut. Yang pertama ada cekam, di mana cekam ini fungsinya buat memegang si benda kerja. Kemudian ada kepala lepas
eh, yang biasa digunakan untuk mendrilling, memasang pahat drill, atau sebagai pemegang apabila benda kerja itu terlalu panjang. Kemudian ada kepala tetap. Di sini kita bisa mengatakan bahwa kepala tetap ini otak dari mesin bubut. Artinya di sini kepala tetap ini tugasnya untuk memutar si cekam. Kemudian ada revolver atau rumah pahat yang fungsinya sebagai pemegang dari pahat. Selanjutnya itu langkah pengerjaan atau proses pengerjaan. Di mana pada proses pengerjaan ini saya akan membuat benda kerja seperti ini. Awalnya benda kerja ini mempunyai bentuk silinder. Kemudian saya membuat alur bagian sini sehingga berbentuk seperti ini, dan saya perkecil diameter dari bagian kanan alur, bentuk diameter dari bagian kanan alur yaitu ini, dan selanjutnya saya memperkecil bagian ini juga sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Dan langkah selanjutnya membuat alur yang kedua, dan yang langkah keempat itu membuat tirus. Setelah tirus ini selesai, kita melanjutkan membuat tirus selanjutnya, yaitu tirus yang ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.